Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan. Maka pada hari ini kita boleh memasuki tanggal 2 di bulan April. Karena itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami sungguh bersyukur penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memasuki hari yang kedua di bulan April, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, agar di dalam kehidupan kami senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Dan sore hari ini kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan tolong kami juga untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba, berkati juga ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada sore hari ini dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Namun saya akan membacakan hanya dari ayat 18 sampai ayat 22 saja. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea,
ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema "Mari ikutlah aku". Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimanakah perasaan kita saat ada seseorang yang berkata kepada kita, "Mari ikutlah aku"? Dan ternyata orang tersebut kita tahu, karena orang itu terkenal, namanya sedang viral. Dan kita juga pernah menyaksikan hal-hal ajaib yang dilakukan. Misalnya dia menyembuhkan orang-orang yang sakit dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa kita pasti begitu senang mendengar ajakan dari orang tersebut. Dan saking senangnya, pasti kita lagi ngapain, kita akan tinggalkan apapun yang sedang kita kerjakan dan kita akan mengikuti orang tersebut. Nah, ibu-ibu, hal ini juga yang dialami dan dirasakan oleh Yakobus, Yohanes, Petrus, dan juga Andreas. Bila kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, dikatakan bahwa ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Yesus melihat ada dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan juga saudaranya bernama Andreas. Yang ketika itu mereka sedang menebarkan jala, karena pekerjaan kedua bersaudara ini adalah nelayan atau penjala ikan. Dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan Yesus ini merupakan sebuah ajakan, merupakan sebuah panggilan secara langsung dari Yesus kepada Petrus dan Andreas yang sedang mengerjakan pekerjaan mereka. Dan bukan hanya sekedar ajakan, bukan hanya sekedar panggilan, tetapi juga disertai janji bahwa Yesus akan menjadikan mereka penjala manusia. Dan kemudian dikatakan bahwa setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat lagi dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak dari Bapak Zebedeus. Dan ketika Yesus melihat kedua orang bersaudara ini, Yesus pun memanggil mereka. Dan luar biasa respon dari keempat orang tersebut. Bila kita perhatikan di dalam ayat 20 dan ayat 22, dikatakan bahwa mereka memberikan respon yang sangat cepat untuk segera mengikut Yesus. Maka dikatakan lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan ayat 22, dan mereka pun segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Sungguh suatu respon yang luar biasa, karena mereka langsung merespon ajakan, merespon panggilan Tuhan Yesus tanpa menunda-nunda. Mereka nggak bilang, "Oke Tuhan, kami mau ikut Engkau, tapi tunggu dulu ya, kami bereskan jala, kami rapihkan dulu perahunya, kami mau bantu orang tua kami dulu, dan setelah itu kami baru mengikut Engkau." Tidak, ibu-ibu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa mereka segera tanpa ada penundaan. Mungkin kita bertanya, kok bisa ya?
Bukankah mereka baru bertemu? Kenapa kok mereka cepet banget merespon ajakan Yesus, merespon panggilan Yesus untuk mengikuti Yesus? Kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan yang lain, ternyata bahwa perjumpaan Yesus dengan Simon Petrus, dengan Andreas, dengan Yakobus dan Yohanes bukan baru kali itu. Tetapi sebelumnya mereka telah bertemu beberapa kali. Namun dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya Yesus belum mengajak mereka. Tetapi mereka sudah bertemu Yesus dan mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Itulah sebabnya ketika kita mengerti akan hal ini, maka kita akan mengerti kenapa mereka begitu cepat merespon dengan begitu baik ajakan Yesus, panggilan Yesus, dan mereka meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki untuk mengikut Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, respon Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes ini menunjukkan bahwa orang yang sungguh-sungguh meresponi panggilan Tuhan untuk mengikuti Tuhan akan mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh dan mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka meninggalkan orang tua mereka, keluarga mereka untuk menjadi murid Kristus. Dan disinilah kita diingatkan bagaimana sebagai seorang pengikut Kristus kita harus mengutamakan Kristus di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita, termasuk pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita. Kita harus berhati-hati, jangan sampai karena pekerjaan, jangan sampai karena pelayanan, jangan sampai karena urusan keluarga, kita mengabaikan relasi kita dengan Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan, kita mengabaikan perintah Tuhan, kita mengabaikan kehendak Tuhan. Dan kita juga akhirnya tidak mengalami pertumbuhan rohani karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan. Kita lalu sibuk dengan pekerjaan dan berbagai hal yang merintangi kita untuk sungguh-sungguh mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peringatan Tuhan adalah bukti cinta Tuhan kepada kita. Karena itu ketika firman Tuhan mengatakan kita harus mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita, maka penting untuk kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita? Ataukah selama ini kita salah prioritas? Skala prioritas kita salah. Apa yang kita prioritaskan ternyata itu bukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan hal itu merintangi kita untuk sungguh hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku di sini bukan hanya sekedar ajakan, bukan hanya sekedar panggilan, tetapi merupakan sebuah perintah untuk sungguh-sungguh mengikuti panggilan Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Oleh sebab itu pada masa itu Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes, mereka mengambil suatu tindakan yang kalau pada masa itu sebuah tindakan yang radikal karena mereka langsung merespon panggilan Yesus dengan luar biasa. Dan disinilah kita diingatkan kembali, seharusnya kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita mengikuti Tuhan dengan penuh totalitas. Sebab seorang murid Kristus yang sejati akan selalu rindu untuk bersama dengan gurunya, mengikuti ajaran gurunya, meneladani kehidupan sang guru, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh sang guru. Dan inilah yang menjadi kerinduan Kristus sebagai sang guru agung dan kita sebagai murid. Kristus mau kita rindu untuk senantiasa berelasi dengan Tuhan. Kristus mau agar kita senantiasa mengikuti firman-Nya, meneladani kehidupannya, dan melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita.
Dan tentu dengan kekuatan kita tidak akan pernah mampu. Kita membutuhkan kekuatan kuasa Roh Kudus untuk menolong ibu-ibu dan juga saya agar kita senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian maka hidup kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bila Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, mereka begitu positif merespon panggilan Tuhan dan meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan. Bagaimanakah dengan ibu-ibu dan juga saya? Bila saat ini Tuhan dengan lembut melalui firman-Nya berkata kepada ibu-ibu dan juga saya, mari ikutlah aku dengan segenap hatimu, mari ikutlah aku dengan segenap jiwamu, mari ikutlah aku dengan segenap akal budimu dan segenap keberadaan dirimu. Apakah jawab kita? Maukah kita meninggalkan segala sesuatu yang selama ini menghalangi kita, merintangi kita untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Maukah kita meninggalkan segala sesuatu yang selama ini menghalangi kita, yang selama ini membuat kita sulit untuk kita boleh sungguh-sungguh ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh pengabdian dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, mari kita melihat ke dalam diri kita. Kita nggak usah menghakimi orang lain. Kita lihat ke dalam diri kita pribadi, lepas pribadi. Apakah saya sudah puluhan tahun menjadi seorang Kristen? Apakah saya sudah sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus? Apakah saya sudah sungguh-sungguh mengenal Kristus secara pribadi? Atau saya hanya seperti orang-orang yang digambarkan di dalam ayat 23 dan 25. Saya hanya senang ikut Yesus. Saya hanya menjadi penggemar Yesus karena begitu banyak mujizat yang telah Ia lakukan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa bila kita percaya dan mengenal Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu tidak seorang pun di antara kita pantas untuk membanggakan diri. Yang harus kita lakukan adalah kita menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Dan semakin hidup rendah hati dari hari ke hari. Sebab kita yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan menjadi anaknya melalui karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun banyak penderitaan, sekalipun badai datang silih berganti di dalam kehidupan kita, sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi di dalam pengiringan kita kepada Kristus, jangan pernah menyerah, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Biarlah kita tetap setia mengikuti Tuhan Yesus dengan penuh ketaatan dan kesetiaan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus menjadi pengikut Kristus yang sejati. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengikuti Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan supaya kami mengutamakan Engkau di atas segalanya di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mertua, sebagai menantu, agar kami boleh menjadi teladan iman di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati ibu-ibu dalam seluruh kehidupan mereka. Dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, biarlah Tuhan Engkau yang menolong ya Bapa. Ibu-ibu yang dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan jamah, Tuhan yang pulihkan dengan kuasa-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, agar kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau, dan menjadi murid Kristus yang setia melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.